Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Hari ini kita akan belajar apa sih? Yuk kita simak bersama video hari ini. Hari ini kita sudah masuk di pembelajaran 3 pada tema 1, subtema 1. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah tahu dong bahwa di Indonesia kaya akan keberagaman budaya bangsa. Bisa dilihat dari tipe fisik, bahasa, adat istiadat, kebudayaan, dan lain-lain. Di pembelajaran sebelumnya juga, kalian sudah mengetahui dan mengenal beberapa alat musik tradisional dari berbagai daerah, dan juga tarian tradisional dari berbagai daerah. Kalian harus bangga ya terhadap kebudayaan bangsa yang ada di Indonesia. Dan tentu kalian harus jaga dan lestarikan agar tetap terjaga sampai generasi selanjutnya. Kalian tahu tidak bahwa di Indonesia juga kaya akan permainan tradisional loh. Lalu permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kamu akan mengenal beberapa permainan tradisional. Lalu apa saja sih permainan tradisional yang ada di Indonesia? Yuk kita simak bersama. Dan ini adalah permainan bentengan. Kalian pernah tidak bermain bentengan ini? Permainan benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok menawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Nah, di sini ada 2 tim ya. Di sini ada tiang atau pilar yang dijadikan markas atau benteng. Ini adalah yang tertawan, ini juga ada yang tertawan, dan ini adalah dari berbagai tim yang saling bekerja. Selanjutnya adalah gobak sodor. Kalian pernah melihatnya atau mungkin kalian pernah memainkannya. Permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Nah, di sini ada 2 lawan ya, 2 tim ya. Di sini adalah tim lawan dan ini adalah tim yang menjaganya. Lalu, sikap apa yang sebaiknya kamu tunjukkan saat kelompokmu menang atau kalah dalam permainan? Ketika kelompok kita menang, bersyukurlah dan jangan sombong karena kemenangan tidak akan selamanya kita pegang. Ketika kalah, terimalah hasil yang ada. Bersyukurlah sudah bisa mengikuti kompetisi itu. Dan memberi semangat kelompok agar di kompetisi selanjutnya bisa lebih baik dan jangan lupa beri selamat kepada kelompok yang memenangkan. Yang terpenting, terima hasil apa adanya, jangan menyombongkan hasil yang kita dapatkan. Lalu, hal baik apa saja yang dapat kamu pelajari dari permainan itu? Dari permainan tersebut, kita dapat belajar bagaimana bergotong royong dan kerjasama tim yang baik. Dengan bekerja sama, permainan dapat berjalan dengan baik. Dan tentunya, dalam permainan, kamu tidak boleh curang ya. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Jadi, kalian harus siap ya untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan bangsa yang ada. Dan kalian masih ingat tidak? Ini adalah sebuah alat musik tradisional yang ada dari Indonesia. Berasal dari manakah alat musik ini? Alat musik ini berasal dari Jawa Tengah dan dinamakan kendang. Kendang termasuk alat musik membranofon.
karena bunyinya berasal dari selaput atau membran ini. Lalu bagaimana bunyi kendang bisa dihasilkan? Dari bergetarnya selaput kendang dengan digerakkan dari tangan. Lalu bagaimana bunyi bisa sampai ke telinga kita? Bunyi merupakan segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar, yaitu sumber bunyi. Setiap getaran memiliki frekuensi tertentu. Dan frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satuan detik. Satuan frekuensi adalah hertz. Berdasarkan frekuensi, bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi tersebut hanya dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, anjing, dan gajah. Lalu yang kedua, bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi tersebut dapat didengar oleh manusia. Lalu yang ketiga adalah bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi tersebut dapat didengar oleh kelelawar, paus, dan lumba-lumba. Pada alat musik, tinggi rendahnya frekuensi bunyi menentukan tinggi rendah nada. Getaran berfrekuensi tinggi menghasilkan bunyi bernada tinggi, sedangkan getaran berfrekuensi rendah menghasilkan bunyi bernada rendah. Selain memiliki frekuensi, getaran juga memiliki amplitudo. Lalu apa sih yang dinamakan amplitudo? Amplitudo adalah simpangan terbesar suatu getaran terhadap kedudukan diamnya. Amplitudo membedakan bunyi menjadi bunyi kuat dan bunyi lemah. Bunyi kuat yaitu bunyi dengan amplitudo tinggi. Contohnya bunyi dalam konser musik, bunyi petasan, dan bunyi mobil balap yang sedang melaju. Lalu bunyi lemah yaitu bunyi dengan amplitudo rendah. Contohnya bunyi orang berbisik dan suara tapak kaki berjalan. Dengan demikian, tinggi rendah bunyi ditentukan oleh frekuensi, sedangkan kuat lemah bunyi ditentukan oleh amplitudo. Sifat-sifat bunyi ada 3, yaitu yang pertama berbentuk gelombang. Bunyi amat penting bagi manusia dan hewan. Manusia berkomunikasi dengan memanfaatkan gelombang bunyi. Begitu juga hewan menggunakan bunyi untuk mengetahui keberadaan mangsa, peringatan bahaya, serta mencari kelompoknya. Lalu yang kedua, bunyi dapat merambat. Bunyi dapat didengar hingga ke telinga karena terjadi proses perambatan bunyi. Lalu yang ketiga adalah bunyi dapat dipantulkan. Bunyi akan dipantulkan jika mengenai suatu benda. Perambatan bunyi. Bunyi merambat melalui zat perantara, benda padat, cair, dan gas. Perambatan bunyi paling cepat melalui medium benda padat, kemudian benda cair, dan paling lambat melalui gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak memiliki media yang dapat merambatkan bunyi. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda gas. Di sini ada contoh 2 orang anak yang sedang berbicara. Dan suara merambat melalui udara, dan udara termasuk benda gas. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Suara merambat melalui benang kasur. Benang kasur termasuk benda padat. Di rumah, kalian bisa melakukan percobaan ini, membuat telepon-teleponan dari 2 gelas plastik dan benang kasur. Nah, ini benang kasurnya adalah sebagai rambatan bunyi dari benda padat. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Suara merambat melalui air di dalam tong. Air termasuk benda cair. Syarat bunyi terdengar yaitu yang pertama ada sumber bunyi. Yang kedua ada medium atau media perantara dari padat, cair, atau gas. Yang ketiga tentunya harus ada pendengar.
Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui kan tentang gagasan pokok? Lalu, apa sih yang dimaksud gagasan pokok? Gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pokok merupakan inti dari paragraf. Nah, di sini ada sebuah teks bacaan dengan judul Suku Palembang. Ini adalah paragraf pertama. Sebelum menentukan gagasan pokok, kalian harus membaca teks bacaan dengan cermat di setiap paragraf. Setelah itu, kalian menentukan kalimat utamanya. Kalimat utama bisa di awal atau bisa di akhir. Pada teks bacaan ini, paragraf ini, kalimat utamanya ada di awal kalimat. Setelah menentukan kalimat utama, baru kalian menentukan gagasan pokok, bahwa gagasan pokok adalah inti dari pokok bahasan yang ada di kalimat utama. Nah, gagasan pokok pada paragraf pertama ini adalah suku Palembang menggunakan bahasa asli Palembang. Lalu bagaimana cara mencari gagasan pendukung? Nah, gagasan pendukung itu uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang disebut itu gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah penjabaran dari gagasan pokok. Jadi, kalian tadi sudah menentukan gagasan pokok di kalimat pertama, di kalimat utamanya. Nah, kalau sudah menentukan gagasan pokok, berarti kalimat selanjutnya itu adalah gagasan pendukung atau kalimat penjelas. Nah, cukup ya pembelajaran hari ini. Lalu, apa saja sih yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, kalian sudah mengenal beberapa permainan tradisional dan tadi sudah mengetahui penjelasan tentang permainan benteng-bentengan dan kobak sodor. Nah, permainan itu bisa kalian praktekkan ketika pelajaran olahraga dengan teman-teman kalian di sekolah ya. Dan selanjutnya, kalian sudah belajar tentang bunyi. Bagaimana bunyi itu dapat terdengar ke telinga, bagaimana bunyi itu merambat ke telinga kita, bagaimana perambatan bunyi itu dari benda padat, cair, dan gas. Selanjutnya, kalian sudah mengingat bahwa ada gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Nah, cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Kamu bisa membaca sumber-sumber lainnya di buku siswa dan buku-buku lainnya. Muslimi akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya kalian harus tetap semangat.